Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ananda sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk mengkaji pelajaran tafsir terkhusus untuk kelas 12 jurusan keagamaan. Hari ini untuk bab 1 kita akan membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Adapun ayat yang akan kita bahas terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah yang pertama Al-Quran surah Al-Imran ayat 104, yang kedua Al-Quran surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80, yang ketiga Al-Quran surah As-Saff ayat 3. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membacakan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amar ma'ruf nahi munkar. Pembahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar salah satunya akan kita bahas dalam surah Al-Imran ayat 104. Baik anak-anak sekalian, kita membaca dan menerjemahkannya bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummah. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun maksud kandungan surah Al-Imran ayat 104 adalah sebagai berikut. Dalam sebuah komunitas atau masyarakat, kalaulah tidak semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi dakwah, maka hendaknya ada beberapa orang melaksanakan fungsi sebagai orang yang gemar mengajak dan memerintah kebaikan. Di samping itu, di antara mereka pula harus ada sosok yang memposisikan diri sebagai pencegah atau melakukan upaya-upaya preventif akan terjadinya kemungkaran. Mereka mengajak secara terus-menerus tanpa bosan dan tanpa lelah kepada kebajikan. Menyuruh masyarakat kepada yang ma'ruf dengan menanamkan nilai-nilai luhur, termasuk kebiasaan baik yang lahir dari nilai tradisi kemasyarakatan. Sementara mencegah mereka dari yang mungkar, yakni perilaku buruk yang diingkari oleh akal sehat masyarakat. Orang-orang yang mengambil peran demikian akan mendapatkan martabat dan kedudukan yang mulia, baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun masyarakat. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104, yaitu pertama, nilai-nilai ilahiyah tidak boleh dipaksakan, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Tetapi harus disampaikan secara persuasif, lemah lembut, dan santun dalam bentuk ajakan yang baik. Kekerasan atau intimidasi akan menjadikan wajah agama terlihat garang. Cara yang baik ini sangat penting untuk menampilkan keislamannya rahmatan lil alamin di bumi ini. Yang kedua, menganjurkan berbuat kebaikan saja tidaklah cukup, tetapi harus dibarengi dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Siapa saja yang ingin mencapai kemenangan, maka ia terlebih dahulu harus mengetahui persyaratan dan taktik perjuangan untuk mencapainya, yaitu kemenangan tidak akan tercapai melainkan dengan kekuatan, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, hal-hal yang baik atau ma'ruf sewajarnya diperintahkan. Demikian juga yang mungkar seharusnya dicegah. Baik yang memerintahkan dan yang mencegah akan bisa lebih efektif jika penguasa atau pemerintah bisa mengambil peran secara maksimal. Selanjutnya kita akan membahas juga surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80 yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita baca Anda sekalian ayat tersebut dengan menerjemahkannya sekaligus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dengan lisan Daud dan Isa pra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'anil munkar. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar. Fa'aluhu, yang mereka perbuat. Labi sama kanu yaf'alun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Tara katsiran minhum. Kamu melihat kebanyakan dari mereka yatawallawna alladzina kafaru.
tolong-menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. Ang sakhitallahu alaihim, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Wa fil adabihum khalidun, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Adapun maksud kandungan surah Al-Maidah ayat 78-80 adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang kafir dari kalangan Yahudi mendapat kemurkaan dan kutukan Allah melalui ucapan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam mengutuk ketika mereka membuat kedurhakaan pada hari Sabtu, hari larangan mereka atau hari larangan terhadap orang Yahudi menangkap ikan. Nabi Isa alaihissalam pun pernah mengutuk sebagian umatnya. Pada akhir ayat dijelaskan bahwa kutukan itu disebabkan mereka membuat maksiat dan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan cara melampaui batas. Pada ayat 79 menerangkan bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi yaitu membiarkan kemungkaran-kemungkaran terjadi di hadapan mereka. Mereka tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikian itu menjadi sebab adanya kutukan Allah pada mereka. Setelah menegaskan kedurhakaan mereka, ayat 80 menerangkan bahwa Nabi Muhammad menyaksikan sendiri tingkah laku orang-orang kafir dari Bani Israel yang ada pada masanya. Mereka kebanyakan tolong-menolong dengan orang-orang musyrik dari kalangan Arab dalam usaha memerangi Nabi Muhammad. Pekerjaan yang mereka lakukan adalah sangat buruk karena hanya mengikuti perintah hawa nafsu dan hasutan. Perbuatan itu menimbulkan kemurkaan Allah yang karenanya mereka pasti mendapatkan balasan darinya berupa azab api neraka untuk selama-lamanya. Orang Yahudi yang berpura-pura memeluk agama Islam yang pada saat itu bermukim di Madinah dan sekitarnya. Mereka menemukan masyarakat Arab yang terdiri dari dua suku besar, yakni Aus dan Khazraj, telah berduyun-duyun memeluk Islam. Di samping juga melihat kepentingan ekonomi serta pengaruh politik, mereka menyusut, maka tidak ada jalan lain kecuali berupaya menghambat laju agama Islam. Mereka bekerjasama dengan kaum musyrikin yang bermukim di Mekah dan sekitar Madinah. Tokoh utama kelompok Yahudi ini adalah Ka'ab ibnu al-Ashraf yang berperan besar mendorong kaum musyrikin menyerang kota Madinah. Ananda sekalian, selanjutnya kita akan membahas firman Allah dalam surah Shaf ayat 3 yang masih terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mari kita baca dan kita terjemahkan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Adapun maksud kandungan ayat surah As-Shaf ayat 3 ini adalah Allah telah memperingatkan kepada orang-orang yang gemar memerintah untuk melakukan kebaikan namun dia sendiri enggan untuk melakukannya. Sikap demikian dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan masyarakat yang bersangkutan akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masyarakat. Menurut Syekh Imam At-Tabari yang dalam kitabnya Jami'ul Bayan At-Tanwir Ayil Quran bahwa dosa terbesar adalah orang-orang yang gemar menganjurkan untuk berbuat kebaikan namun dirinya tidak melakukan. Quraisyhab menyatakan bahwa orang yang menganjurkan atau mewajibkan pada orang lain untuk melakukan kebaikan, maka paling tidak ia harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan pribadinya. Hal ini agar yang bersangkutan tidak terancam murka Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, alhamdulillah sudah berakhir materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Dan nanti kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan, Anda bisa menulisnya di komen ini atau kita masuk ke Rumah Belajar Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.